Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi para pembuat perubahan semuanya, berjumpa lagi bersama saya Basri Nur Cahyadi dari Barco Group di kegiatan Sinau Bareng. Oke, kali ini kita akan belajar tentang ukuran matriks. Ya, chapter ini saya ambil dari buku berhitung kelas 1 pada chapter 3 ya. Di dalam suatu pengukuran, dikenal suatu sistem yang dinamakan sistem metrik, yaitu suatu sistem pengukuran internasional yang lazim digunakan. Satuan pokok dalam sistem ini adalah meter, kilogram, dan second. Ini adalah satu sistem yang merupakan satu sistem standar internasional digunakan dalam bentuk pengukuran suatu benda. Selain ketiga satuan terdapat beberapa satuan yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ada satuan ukuran panjang untuk mengukur suatu panjang benda dan satuan ukuran berat untuk mengukur berat suatu benda, satuan ukuran luas, satuan ukuran isi atau volume, satuan ukuran waktu dan satuan jumlah barang. Oke. Dan semua satuan tersebut tentunya akan kita bahas dalam video ini dengan ya secara detail lah. Oke, sekarang kita masuk ke satuan ukuran panjang ya. Satuan ukuran panjang terdiri dari kilometer, yang kalian tahu, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Beberapa satuan ukuran ini yang pasti kalian sudah mengerti itu adalah kilometer, meter, dan milimeter, sentimeter. Karena empat satuan itu adalah yang sering kita gunakan dalam sehari-hari. Namun dalam dunia pendidikan, di dalam belajar, kita diwajibkan untuk mengetahui semua satuan ukuran ini. Nah, itu dalam dunia belajar. Ya, oke. Kita lanjut. Dalam 1 kilometer itu ada 10 hektometer. Atau 1 kilometer itu sama dengan 10 hektometer panjangnya. Atau 1 kilometer itu panjangnya bisa sampai 100 dekameter. Begitu juga 1 kilometer itu panjangnya sama dengan 1000 meter. 1 desimeter itu panjangnya 0,1 meter. Dan seterusnya ya. Oke, selain ada satuan ukuran panjang yang lain yang harus Anda ketahui adalah feet. Nah, feet ini biasanya digunakan untuk orang-orang barat ya, Eropa, Amerika, itu biasanya menggunakan feet. Berapa feet nih? Berapa kaki? Nah, satu kaki itu kalau dikonversi ke meter, itu satu kaki panjangnya adalah 0,30.48 atau kalau dalam inci, 1 feet itu sama dengan 12 inch. Dan 1 inch itu adalah 0,0254 meter atau 1 inch itu adalah 2,54 cm. Nah, di feet inch ini biasa digunakan di daerah-daerah negara barat seperti Eropa dan Amerika, itu sering menggunakan panjang-panjang feet atau inch. Oke, untuk mempermudah perhitungan maka kita buat tangga satuan ya. Tangga satuan itu mempermudah kalian. Yang paling tinggi, paling atas itu adalah kilometer, bawahnya hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter paling bawah. Oke, setiap kali turun satu tangga itu akan dikalikan. Setiap kali naik itu akan dibagi. Oke. Untuk setiap satu kali naik itu dibagi dengan 10. Dua kali naik itu dibagi dengan 100. Kelipatan dari 10. Dan seterusnya. 3 kali naik, 4 kali naik, 5, 6 kali naik. Jika 3 kali naik ya dibagi dengan 1000. 4 kali naik 10.000, 5 kali naik 100.000, dan 6 kali naik 1 juta. Itu untuk naik. Ketika naik tangga jadi dibagi. Ketika turun tangga itu maka akan dikali. Untuk setiap kali turun tangga itu dikali. Dikalikan dengan berapa? Setiap kali 1 kali turun dikali dengan 10, 2 kali turun 100,
3 kali turun 1000, 4 kali turun 10.000, dan seterusnya sampai 6 kali turun, yaitu 1 juta atau dikali dengan 1 juta. Oke, kita sekarang masuk ke contoh. Ya. Contoh yang pertama adalah 2 km. Itu sama dengan berapa hektometer dan sama dengan berapa meter. Oke, 2 km itu sama dengan 20 hektometer, atau dia kenapa dikalikan dengan 10 hektometer. Kenapa dikalikan dengan 10? Karena dia turun 1 kali. Kalau 2 km sama dengan 2000 meter. Kenapa kok 2000 meter? Karena dia turun 3 kali, jadi dia dikalikan dengan 1000. Begitu juga yang B, ada 1100 desimeter berapa dekameter atau berapa dm. Dm dia naik berapa kali? Naik 2 kali. Maka dia harus dibagi dengan 100. Jadi hasilnya adalah 11 desimeter. Kita contoh selanjutnya ya. Ada 3,5 dm sama dengan berapa dm? Nah, dia turun berapa kali? Turun 2 kali. Jadi didarab dengan 100. Selanjutnya sama, jadi hasilnya 350 dm. Sama yang di 55 cm sama dengan berapa? 0,55 dm. Karena dibagi dengan 100. Sama yang I juga 3/4 meter berapa milimeter. 3/4 dia turun berapa? Turun 2 kali, jadi dikalikan dengan 100, maka dia 3/4 dikali 100, dan hasilnya adalah 750. Oh maaf, dan hasil oke, kita lanjut yang I. Yang I 3/4 meter berapa milimeter? 3/4 dikalikan dengan 100 mm, karena dia turun 2 kali, maka hasilnya adalah 75 mm. Selanjutnya, contoh selanjutnya. Nah, ini contoh yang agak panjang. Jika ada soalan seperti ini, 3 km ditambah 4 hektometer ditambah 4.600 cm ditambah 250 desimeter berapa meter? Maka langkah yang pertama adalah konversi semua ke bentuk meter. Kenapa dikonversi semua meter? Karena lihat ini, di sini hasilnya yang ditanyakan adalah meter. Maka yang kilometer, hektometer, centimeter, dan desimeter itu wajib kalian konversi ke dalam bentuk meter. Maka hasilnya adalah seperti ini. 3 km didarab dengan 1000, hasilnya ini. Dan ini hasil akhirnya adalah 3471. Atau kalian bisa mengucapkan seperti ini. Ini didarab dengan 1000, 4 didarab dengan 100, 4600 dibagi dengan 100, 250 desimeter dibagi dengan 10. Atau ini dikonversikan semua ke dalam bentuk meter. Dan hasilnya adalah 3471 meter. Contoh selanjutnya sama juga, ini kita konversi semua ke dalam bentuk meter. Oke, maka hasilnya adalah 395,5 meter. Karena ini ada ada kurang, tambah, dan kurang. Atau kalian bisa mengerjakan seperti ini. Jadi dikurang dulu hasilnya, kemudian ditambah dan dikurang. Oke. Dan hasilnya adalah 395,5 meter. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada soal latihan untuk satuan ukuran panjang. Silahkan di pause dan di
kerjakan terlebih dahulu ya, atau kalian bisa lakukan screenshot. Nah, kalian bisa mengerjakan soal ini untuk melatih kalian. Oke, sekarang kita masuk ke satuan ukuran berat ya. Satuan ukuran berat ini untuk mengukur berat buah-buahan, berat padi, berat beras, dan berat gula, dan lain-lain lah. Ini sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Sama seperti satuan ukuran panjang, dia ada ton di atas, jadi bawahnya kuintal, ada kg atau kilogram, ada SG, ada DEG, ada G, gram, ada DG, desigram, ada segi, sentigram, ada mg, miligram. Oke. Yang biasa kita ketahui adalah ton ini, kemudian kuintal yang biasa kita dengar. Tapi yang bisa kita dengar adalah ton, kemudian kg, dan G, CG, dan MG. CG dan MG ini biasa kita temukan di dalam resep-resep obat atau minuman-minuman kecil. Itu biasa menggunakan CG dan MG, atau centigram dan miligram. Oke. 1 ton itu sama dengan 1000 kg, sedangkan 1 kuintal itu sama dengan 100 kg, sedangkan 1 kg itu sama dengan 1000 gram, 1 hektogram sama dengan 100 gram, 1 dekagram sama dengan 100 gram, dan 1 kilogram sama dengan 0,001 ton. Oke. Selain itu ada satuan ukuran berat lain yang harus Anda ketahui ya, yaitu 1 pound. 1 pound sama dengan 500 gram atau 0,5 kg, atau 1 pound sama dengan 5 ons, atau 1 ons adalah 1 hektogram, 1 ons sama dengan 100 gram. Atau 1 kilogram ini sama dengan 100 ons, dan 1 kilogram sama dengan 2 pound, dan 1 pound sama dengan setengah kilogram. Ini yang bawah ini adalah konversi antara pound dan ons. Hubungan antara pound, ons ke kilogram, gram, seperti itu. Oke, next. Untuk mempermudah perhitungan, kita buat tangga satuan berat sama seperti tadi. Nah, kalau di sini ada paling atas adalah ton, kuintal. Nah, di sini kita kosongkan karena memang tidak ada sebenarnya. Tapi untuk mempermudah, kita buatkan tangga kosong. Jadi kita hanya melalui saja. Jadi ada ton, kuintal, bawahnya kosong. Tapi tetap kita harus menghitung tangga ini. Kemudian ada kg, SG, DEG, G, DG, CG, dan mg. Oke ya. Oke. 1 kali naik sama, jadi dibagi dengan 10, 2 kali naik 100, ini hampir sama dengan satuan ukuran panjang. Jadi ketika kalian sudah memahami satuan ukuran panjang, maka untuk satuan ukuran berat ini sangat cukup mudah. Oke. Oke, kita lanjut selanjutnya. Contohnya 3,25 ton sama dengan berapa kg? Yaitu 3,25 ton didarab dengan 1000 karena turun 3 kali. Maka hasilnya adalah 3250 kg. Yang B adalah 450 gram sama dengan berapa kilogram? 450 gram dibagi dengan 1000 karena dia naik 3 kali dan hasilnya adalah 0,45 kg. Oke, 0,32 kuintal sama dengan berapa? 3 gram. Dia berapa kali? Dia turun 4 kali. Jadi dikalikan dengan 10.000. Hasilnya adalah 3.200 dekagram. Ini 400 kg berapa ons? Karena dikarenakan dikalikan dengan
10 karena 1 kilogram sama dengan 10 ons. Atau 1 ons itu sama dengan 1 Hg. Sehingga dari kilogram ke Hg itu adalah turun 1 kali. Sehingga hasilnya adalah 4000 ons. Oke, 3 kg sama dengan berapa pound? 3 kg sama dengan 3 kali 2 pound. Dan hasilnya adalah 6 pound. Kenapa? Karena dikalikan dengan 2 itu karena 1 kg itu sama dengan 2 pound. Sehingga dia dikalikan dengan 2. Oke, ini satuan ukuran berat sama. Jika kalian menemukan soalan seperti ini, maka langkah pertama adalah kalian merubah semua satuan ke bentuk dalam kg atau kilogram, karena yang ditanyakan di sini adalah kilogram. Oke. Setelah kalian merubah, maka akan menemukan hasilnya seperti ini, dan kalian tinggal mengerjakannya. Tinggal tolak, tambah, dan tolak. Atau kalian bisa melakukan hal-hal seperti ini. Kita kerjakan dengan model seperti ini. Kalian juga bisa mengerjakan dengan model seperti ini. Maka hasilnya adalah 360 kg. Itu 400 dikurangi dengan 50 kg ditambah dengan 20 kg dikurangi dengan 10 kg. Oke, dan ini adalah contoh soal latihan tentang satuan ukuran berat. Oke, kalian bisa stop, bisa kalian pause dan mengerjakan soal ini, atau kalian bisa melakukan screenshot. Dan ini soal latihan yang selanjutnya. Oke, sekarang kita masuk ke satuan ukuran luas. Satuan ukuran luas terdiri dari kilometer persegi, hektometer persegi, dekameter persegi, meter persegi, desimeter persegi, sentimeter persegi, milimeter persegi. Ini adalah ada pangkat 2 atau berpangkat 2. Kenapa kok berpangkat 2? Atau kalau kita dalam sehari-hari kita mengatakannya persegi. Jadi kilometer persegi, hektometer persegi, dekameter persegi, meter persegi, dan seterusnya. Ya. Satuan ini merupakan satuan turunan, atau satuan ini didapat dari perkalian dua satuan panjang. Contohnya gini, luas suatu persegi didapat dari sisi A dikali dengan sisi B. Jika nilai sisi A sama dengan sisi B yaitu 1 meter, maka luas persegi yang adalah 1 meter dikali dengan 1 meter, maka hasilnya adalah 1 meter pangkat 2 atau 1 meter persegi. Jika kita rubah ke dalam bentuk desimeter, yang 1 meter tadi bentuk desimeter, maka dari 1 meter ke desimeter turun 1 kali, maka dia jadinya dikalikan dengan 10, sehingga 10 desimeter dikalikan dengan 10 desimeter. Maka hasilnya adalah 100 desimeter persegi. Artinya, dalam 1 meter persegi ini, jika kita konversi ke dalam bentuk desimeter, maka dia 100 desimeter atau dikalikan dengan 100 desimeter. Artinya 2 ini atau berpangkat 2 ini atau kuasa 2 berpangkat 2 ini itu didapat dari itu ketika melakukan perubahan itu dikalikan dengan 100. Oke. Tapi di sisi lain, ya, di sisi lain itu didapat satuan asli dari luas. Satuan asli dari luas itu adalah R, yaitu terdiri dari kilo are, hekto are, atau yang kita bisa sebut dengan hektar, ya. Kita biasa sebut hektar. Atau di sini hekto are, deka are, desi are, senti are, dan mili are. Ini adalah satuan ukuran luas asli. Oke. Sekarang
apa hubungannya dengan satuan ukuran luas yang turunan dari panjang dan satuan ukuran luas yang asli. Nah, di sini ada hubungannya. Oke, maka untuk mudah kita buat tangga satuan luas ya. Nah, di sini ada satuan ukuran luas yang dari panjang dan sini ada satuan ukuran luas yang asli atau kilo are, hekto are, deka are, desi are, senti are, mili are. Hubungannya adalah 1 hektometer persegi 1 hektometer persegi itu sama dengan nilainya dengan 1 hektar. Atau 1 dekameter persegi itu nilainya sama dengan 1 are. Dan 1 meter persegi itu nilainya sama dengan 1 senti are. Oke. Jadi kalau persegi ini setiap 1 kali naik itu adalah dibagi dengan 100. Beda kalau yang panjang tadi 1 kali naik dibagi dengan 10. Tapi kalau yang persegi ini atau berpangkat 2 1 kali naik dibagi dengan 100. Dan 2 kali naik 10.000, 3 kali naik 1 juta. Yaitu kelipatan dari 100. Kelipatan dari 100, 10.000 dan 1 juta. Begitu juga ketika dia turun, maka dia akan dikalikan dengan 100, 10.000 dan 1 juta. So, gimana dengan yang satuan ukuran asli? Karena dia satuan ukuran asli dan dia tidak memiliki yang namanya berpangkat 2, karena lihat di sini perbedaannya, di sini ada pangkat 2, di sini tidak ada berpangkat 2, maka untuk satuan ukuran asli itu tetap sama dengan satuan ukuran panjang. 1 kali naik dibagi dengan 10, 2 kali naik 100, 3 kali naik 1000. Untuk turun sama, dia akan dikalikan dengan 10, 100 dan 1000. Oke. Kalian bisa lihat hubungan dan perbedaannya. Ya. Kalian harus ingat-ingat ini hubungannya dan perbedaannya. Kita next. Oke, contohnya seperti ini. 2 kilo 2,5 meter persegi sama dengan berapa desimeter persegi? Dia diderap dengan 100 karena turun 1 kali. Jadi hasilnya 250 desimeter persegi. Kemudian 65.000 dekameter persegi berapa kilometer persegi? Dia dari dekameter ke kilometer itu adalah naik 2 kali, jadi dia akan dibagi dengan 10.000. Dibagi dengan 10.000, maka hasilnya adalah 6,5 km. 15 are sama dengan berapa mili are? Karena dia are, dia tidak memiliki pangkat atau dia merupakan satuan asli, maka dia dari are ke mili are turun berapa? 3 kali, maka dikalikan dengan 1000, jadi hasilnya adalah 15.000. Lanjut ke 350 deka are, berapa hekto are? Dia naik 1 kali, maka dia dibagi dengan 10. Jadi hasilnya adalah 35 hekto are atau 35 hektar. Oke, contoh selanjutnya 450 km persegi sama dengan berapa are? Oke. Langkah pertama adalah kita harus mencari hubungan dari kedua ukuran ini, yaitu 1 are sama dengan 1 dekameter persegi. Kalian bisa lihat di tangga turunan tadi, hubungan tangga turunan, kalian bisa back ke sana jika tidak mengerti soal ini ya. 1 are sama dengan 1 dekameter persegi. Maka kita rubah kilometer persegi ke dalam dekameter persegi untuk langkah pertamanya, yaitu dari kilometer ke dekameter turun 2 kali, maka
dikalikan dengan 10.000. Jadi hasilnya 4.500 dekameter persegi. Dan deka ini adalah sama dengan are. Maka hasilnya adalah 4.500.000 are. Contoh kedua, 15 meter persegi berapa desi are? Oke. 1 dekameter persegi sama dengan 1 are, sama. Maka kita rubah ini ke dalam bentuk dekameter persegi terlebih dahulu agar kita bisa konversi ke dalam bentuk are. Sehingga ini hasilnya adalah 0,15 are, dan kita rubah dari are ini ke desi are. Nih. Maka dia turun 1 kali dan dia didarab dengan 10. Sehingga hasilnya adalah 1,5 desi are. Oke, paham ya tentang ini? Jadi kita harus mencari tahu konversinya atau hubungan antara kedua satuan ukuran luas tersebut. Dan ini adalah contoh soal. Dan ini soal latihan ya. Tolong dikerjakan soal latihan ini. Kalian bisa mengerjakan, kalian bisa stop, pause, dan kerjakan. Dan ini soal latihan selanjutnya. Kalian harus mengerjakan ini untuk melatih kalian dalam menghitung. Sekarang kita masuk ke satuan ukuran isi atau volume. Oke. Satuan ukuran isi atau volume terdiri dari kilometer kubik, atau kita menyebutnya berpangkat 3 ya. Kilometer pangkat 3 atau bisa disebut dengan kilometer kubik, hektometer kubik, dekameter kubik, meter kubik, desimeter kubik, sentimeter kubik, milimeter kubik. Nah, satuan ini merupakan satuan turunan juga yang didapat dari perkalian 3 satuan panjang. Oke. Ini hampir sama, ini adalah satuan turunan. Maka contohnya seperti ini. Satu kolam memiliki panjang 1 meter, lebar 1 meter, dan tinggi 1 meter. Maka volume kolam tersebut adalah panjang kali lebar kali tinggi. Maka 1 meter kali 1 meter kali 1 meter. 1 kali 1 kali 1, maka hasilnya adalah 1. Tapi di situ ada M, 3M, jadi M-nya berpangkat 3 atau meter kubik. Jika kita rubah dalam bentuk desimeter, maka 10 desimeter kali 10 desimeter dikalikan dengan 10 desimeter, hasilnya adalah 1000 desimeter pangkat 3. Artinya 1 meter ketika turun 1 meter pangkat 3, ketika turun ke desimeter pangkat 3, turun 1 tangga dikalikan dengan 1000. Oke. Tapi di sisi lain ada satuan asli dari volume yang sudah kalian ketahui, yaitu liter. Liter ini sering kita jumpai. Kita sering beli minyak dalam satuan liter. Jadi beli oil dalam satuan liter. Oke. Yang paling atas sama kiloliter, hektoliter, dekaliter, liter, desiliter, sentiliter, mililiter. Oke, untuk mempermudah perhitungan, kita buat tangga satuan isi atau volume. Nah, dan di sini antara dua satuan, antara kilometer kuasa kilometer pangkat 3, hektometer pangkat 3, dekameter pangkat 3, dan desimeter pangkat 3 itu ada hubungannya dengan liter ya.
Sekarang kita cari tahu hubungannya, yaitu desimeter per pangkat 3 itu sama dengan hektoliter. Sedangkan sentimeter pangkat 3 itu sama dengan desiliter. Oke. Kalau berpangkat 3, maka dia setiap kali satu naik, maka akan dibagi dengan 1000, 2 kali naik 1 juta, 3 kali naik 1 miliar, 1 billion. Oke. Kalau turun sama, dia akan didarab 1 kali turun didarab dengan 1000, 2 kali turun didarab dengan 1 juta, 3 kali turun didarab dengan 1 miliar. Oke. Ini angkanya lebih banyak. Ini untuk yang berpangkat 3 atau kubik. Sedangkan ini 1 kali naik. Untuk yang satuan asli tetap, karena dia tidak ada pangkat atau dia tidak memiliki pangkat 3, dia hanya berpangkat 1, maka dia tetap 1 kali naik dibagi dengan 10, 2 kali naik 100, 3 kali naik 1000. Kalau turun tetap dikalikan dengan 10, 100, dan 1000. Oke, kalian lihat perbedaannya antara yang kilometer per pangkat 3 dengan kiloliter. Oke. Jika ada berpangkat 3, maka kelipatan 1000. Jika tidak ada pangkat, maka kelipatan dari 10. Oke, sekarang kita masuk ke contoh dari satuan ukuran isi atau volume. Yang E 0,05 km pangkat 3 sama dengan berapa hektometer pangkat 3? Maka dari 0,05 km pangkat 3, kilometer pangkat 3 ke hektometer, turun 1 kali, maka dia akan dikalikan dengan 1000. Dan hasilnya adalah 50 hektometer pangkat 3. Oke, yang B adalah 15.000 liter. Sama dengan berapa kiloliter? Dari liter ke kiloliter itu naik 3 kali. Maka dia akan dibagi dengan 1000. Jadi hasilnya adalah 15 kiloliter. Sekarang dari meter pangkat 3 atau meter kubik ke liter, yaitu 35 meter pangkat 3 ke liter. Maka kita cari persamaannya, yaitu 1 desimeter pangkat 3 itu sama dengan 1 hektoliter. Jadi kita rubah terlebih dahulu dari meter pangkat 3 ke desimeter pangkat 3. Meter ke desimeter turun 1 tangga, maka dia akan dikalikan dengan 1000 dan hasilnya adalah 35.000 desimeter pangkat 3 atau 35.000 hektoliter. Nah, sekarang dari hektoliter kita rubah ke dalam bentuk liter. Hektoliter ke liter itu turun 2 kali, maka dia akan dikalikan dengan 100 sehingga hasilnya adalah 3.500.000 liter. Jadi 35 meter pangkat 3 atau 35 meter kubik itu sama dengan 35.000 liter. Oke, dan ini adalah soal latihan. Tolong dikerjakan. Di pause dulu atau bisa di screenshot dan dikerjakan. Kita sekarang masuk ke satuan ukuran waktu. Oke.
Satuan ukuran waktu dari yang paling kecil sampai yang paling besar tadi dari detik. Sebenarnya di bawahnya detik atau di bawahnya second itu ada, yaitu millisecond. Tapi untuk saat ini kita tidak mempelajari soal millisecond, kita akan mempelajari mulai dari second atau detik ke menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, windu, dan abad. Oke, hubungan antara satuan waktu sebagai berikut, yaitu 1 abad sama dengan 100 tahun, 1 windu 8 tahun, 1 tahun 12 bulan, 1 tahun 52 minggu, 1 tahun 365 hari, 1 bulan 30 hari, 1 bulan 4 minggu, 1 minggu 7 hari. Dan 1 hari ada 24 jam, 1 jam 60 menit, 1 menit 60 detik. Oke, contohnya ada seperti ini. 2 hari sama dengan berapa jam? Jika 1 hari ada 24 jam, maka 2 hari sama dengan 2 dikalikan 24 sama dengan 48 jam. 3,5 tahun sama dengan berapa bulan? Maka 1 tahun ada 12 bulan, maka 3,5 tahun atau 3,5 tahun sama dengan 42 bulan. 3 hari ditambah 2 jam sama dengan berapa jam? Karena di sini soalannya adalah jam, maka kita rubah semuanya dalam bentuk jam terlebih dahulu. 1 hari 24 jam, maka 3 dikalikan dengan 24 sama dengan 72 jam. Dan hasilnya adalah 74 jam. Contoh selanjutnya, ini 2 jam 54 menit 46 detik ditambah dengan 4 jam 45 menit 38 detik. Nah, tanda tambah di sini ini bukan berarti tambah ya. Ini tambah di sini ini artinya 2 jam berapa menit seperti itu. Jadi 2 jam 54 menit 46 detik. Ini tambah di sini adalah pemisah. Tapi tambah di sini adalah tambah untuk penjumlahan. Oke. Jadi 2 jam ditambah 2 jam 54 menit 46 detik ditambah dengan 4 jam 45 menit 38 detik. Oke, ingat 1 menit adalah 60 detik dan 1 jam ada 60 menit. Oke, kalian bisa lihat di sini. Di sini ada 27 jam 40 menit 24 detik. Nah, ini kenapa nih kok 24 detik nih? Padahal di sini 46 detik ditambah 38 detik. Oke, mari kita lihat ya. 46 ditambah 38 itu sama dengan 84 detik. 84 detik itu artinya 1 menit 24 detik. Kenapa kok jadi 1 menit 24 detik? Karena 60 detik itu adalah 1 menit. Jadi ini 84 kita kurangi 60, kita jadikan 1 yang 60-nya. Nah, jadi hasilnya adalah 6 menit 24 detik. Nah, maka kita tulis di sini adalah 24 detik. Nah, kemudian satunya menit ini kita pindah ke samping. Jadi di samping kita tulis 54 ditambah 45 menit sama dengan 99 menit, tapi masih ada 1 menit, maka kita tambahkan jadinya 100 menit. Jadi 1 jam 40 menit. Kita tulis 40 menit, 1 jamnya kita pindah ke samping. Jadi 2 ditambah 4 sama dengan 6 jam, ditambah 1 jam, maka hasilnya adalah 7 jam. Jadi hasil akhirnya adalah 7 jam 40 menit 24 detik. Contoh selanjutnya, setengah abad ditambah 4 windu ditambah 30 bulan. Maka kita akan rubah dalam bentuk tahun. Ini lihat ini tahun. Kita rubah semuanya dalam bentuk tahun. Nah, setelah rubah dalam bentuk tahun, di sini ada 30 bulan ke tahun. Dari bulan ke tahun. Kalau dari tahun ke bulan, kita kalikan dengan 12.
Tapi kalau dari bulan ke tahun, kita balik, kita bagi dengan 12. Karena 1 tahun ada 12 bulan, maka 1 bulan ada 1/12 tahun. Jadi kalau 30 bulan adalah 30 dikalikan dengan 1/12 atau 30 dibagi dengan 12 tahun. Maka hasilnya adalah seperti ini, dan hasilnya adalah 84,5 tahun. Oke, dan ini soal latihan. Anda bisa mengerjakan soal latihan ini. Kalau bisa dikerjakan semuanya ya, dikerjakan semuanya. Dan ini soal latihan selanjutnya. Sekarang kita masuk ke satuan ukuran jumlah. Nah, berikut adalah satuan ukuran jumlah yang ada sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu 1 lusin ada 12 buah. Ini biasanya satuan ukuran jumlah ini digunakan untuk menghitung benda. Misalkan kayak piring, kertas, buku, dan buah-buahan juga bisa. Jadi 1 lusin ada 12 buah. 1 gross ada 12 lusin atau ada 144 buah. Sedangkan 1 kodi ada 20 buah. 1 kodi ada 20 buah. Dan 1 rim ada 500 lembar. Kalau rim ini biasa untuk kertas ya. Kalau kita beli kertas berapa rim? Nah, 1 kotak itu 1 rim. Jadi isinya 500 lembar. Contohnya seperti ini. 4 lusin sama dengan berapa buah? Maka 4 dikali dengan 12 buah. Hasilnya adalah 48 buah. Setengah gross berapa lusin? Karena 1 gross 12 lusin, jadi setengah dikalikan 12 sama dengan 6 buah. Kemudian ada 2 gross ditambah 6 kodi sama dengan berapa lusin? Maka kita harus merubah semuanya ke dalam lusin. Karena di sini tidak ada hubungan antaranya kodi dan lusin, maka untuk yang kodi menuju lusin ini kita rubah ke bentuk buah terlebih dahulu. Karena kodi dan jadi 6 dikalikan dengan 20 baru dibagi dengan 12. Nah, 1 kodi sama dengan 20 buah, sedangkan 1 buah sama dengan 1/12 lusin. Jadi 6 dikalikan 20 dibagi 12. Oke, sehingga hasilnya adalah 24 lusin ditambah dengan 10 lusin, maka 34 lusin. Dan ini adalah soal latihan untuk satuan ukuran jumlah. Oke, terima kasih. Cukup sekian. Itu tadi sedikit belajar bersama kita, yaitu tentang ukuran matriks atau satu ukuran panjang, dan itu semua saya rasa sangat berguna di dalam kehidupan kita sehari-hari ya, entah itu dalam mengukur suatu tanah, mengukur jalan, mengukur rumah, mengukur lantai dan lain-lainnya, mengukur luas kebun jika kalian memiliki kebun yang cukup luas,
dan saya rasa kalian harus mempelajari semuanya itu ya. Itu karena baik untuk kita semua. Supaya kenapa? Ya, supaya kita tidak mengetahui. Jadi kita ketika berbicara dengan orang tentang jual beli itu kita lebih memahami. Oke? Dan ini sedikit quotes, hasil yang baik akan terlahir dari proses yang baik, dan tidak ada orang yang pandai di dunia ini. Yang ada adalah orang yang mau berusaha dan yang mau melakukan sebuah perubahan. Oke, salam dari kami, dari Barco Group. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.